Selamat sore adik-adik mahasiswa. Jadi kembali lagi kita di pertemuan mata kuliah metodologi penelitian. Jadi pertemuan kita yang ketiga ini adalah menentukan tema, topik, dan judul penelitian. Saya harap kalian tidak bosan ya dengan saya. Jadi kita langsung saja. Capaian apa sih yang harus kalian capai pada pembelajaran kali ini? Jadi dalam menentukan tema dan topik dan judul penelitian, jadi yang diharapkan dari pembelajaran ini adalah mahasiswa atau kalian mampu menyusun tema, topik, dan judul penelitian teknologi di bidang teknik informatika. Nah, karena kita sendiri memang jurusannya teknik informatika, jadi bidang yang kita akan tentukan tema, topik, dan judulnya itu ya di bidang teknologi, seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana kita menentukan tema, kemudian topik, dan judul penelitian, jadi Bapak akan kasih kalian kasus. Kira-kira dalam video ini kalian bisa tidak menentukan temanya apa, kemudian topiknya, lalu kemudian kalian bisa tidak menentukan judul untuk video yang sudah Bapak kasih untuk kalian. Jadi silahkan disimak di slide berikutnya. Oke, Bapak play ya. Semoga tunggu sebentar. Nah, karena videonya ini tidak bisa di-play, jadi nanti Bapak akan lampirkan linknya, jadi kalian bisa buka di sana. Nah, kita lanjut saja ya untuk selanjutnya. Sebenarnya kan Bapak mau ngasih kalian, ini apa sih temanya? Jadi seperti judulnya kan permasalahan lingkungan. Jadi 7 permasalahan lingkungan yang ada di Indonesia itu. Nah, Bapak sebenarnya mau meminta kalian agar bisa menentukan temanya apa, kemudian topik dan judul penelitian yang bisa kalian angkat itu apa. Nah, berhubung videonya tidak bisa di-play, jadi kita lanjut saja tentang, nah, dari gambar ini kalian bisa merumuskan nggak, atau kalian bisa menerka-nerka kenapa ada segitiga, kemudian temanya itu paling bawah, baru dilanjutkan dengan topik, kemudian baru judul. Nah, itu tentunya kalian bertanya-tanya kan, atau dari kalian ada yang bisa membantu Bapak untuk menjelaskan kenapa tema ini paling bawah dan dia berbentuk segitiga, kemudian topiknya nomor 2, kemudian baru yang terakhir itu judul. Ada yang bisa membantu Bapak menjelaskan? Tidak ada ya? Jadi kalau tidak ada, jadi Bapak lanjutkan saja. Nah, jadi untuk tema itu sendiri merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran dalam penelitian. Jadi tema itu merupakan dasar. Nah, kita kembali ke slide sebelumnya, yaitu kenapa dalam segitiga ini tema itu paling bawah diibaratkan karena tema itu merupakan dasar dari atau ide gagasan pokok dari sebuah penelitian, makanya dia terletak paling bawah. Nah, kemudian tema dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu didefinisikan berasal dari bahasa Yunani, yaitu titenia, yang berarti menempatkan atau meletakkan. Jadi maksudnya di sini, jadi kalian meletakkan atau menempatkan permasalahan itu di mana. Jadi kalian mau ngambil ide atau gagasannya seperti apa, begitu maksudnya. Kemudian tema, ada juga yang mengatakan bahwa seorang ahli mengatakan bahwa tema adalah gagasan dasar yang mendasari sebuah penelitian dan tempat beradanya topik dalam penelitian. Jadi diandaikan seperti sebuah rumah, tema itu adalah
Oh, di sini Bapak salah nulis ya. Di sini bukan atapnya, tetapi adalah pondasinya, di mana tema juga hal yang penting utama dilihat oleh para pembaca ada sebuah tulisan. Jadi kenapa pondasi? Karena coba kalian bayangkan ketika kalian tidak punya dasar atau ide pokok atau dasar rumah dan pondasinya itu tidak kuat, maka rumah itu sudah pasti tidak akan jadi atau akan roboh. Jadi dasar kalian dalam menentukan penelitian itu, gagasan pokok kalian sudah kuat, maka penelitian yang akan kalian hasilkan atau nantinya kalian dalam menentukan topik dan judulnya itu pun lebih gampang. Nah, kemudian syarat tema yang baik itu ya yang pastinya ya temanya itu menarik, dikenal atau diketahui dengan baik. Artinya ya temanya ini bisa kalian cari di sekitar keliling kalian atau ada urgensi permasalahan apa sih yang sedang hype atau sedang perlu pemecahan di tempat kalian. Nah, itu kalian bisa angkat sebagai tema. Kemudian prinsip-prinsip ilmiahnya itu diketahui. Jadi ketika kalian menulis atau meneliti, jadi prinsip-prinsip ilmiah dari tema yang kalian tentukan itu harus kalian ketahui. Kalau tidak, ya bagaimana cara kalian bekerja nantinya seperti itu. Kemudian bahan-bahannya dapat diperoleh. Artinya di sini ketika kalian menentukan sebuah tema, maksudnya ya bahan acuan, baik itu jurnal maupun proceeding, kemudian item-item pendukungnya seperti tempat kalian peneliti nanti itu kalian dapat peroleh, artinya mudah dijangkau itu. Jadi jangan kalian misalnya kalian tinggal di Gianyar, Bali, tapi kalian penelitiannya itu misalnya ya di Jakarta, padahal ya secara kos nantinya itu akan membuat kalian susah. Jadi lebih baik saya sarankan ya, tidak apa-apa kalian penelitiannya jauh, tapi lebih baik kalian angkat dari permasalahan atau dari keresahan kalian, apa yang kalian rasa perlu pemecahan misalnya dalam lingkungan kalian, itu yang harus kalian angkat. Jadi setidaknya itu bermanfaat bagi kalian sebagai peneliti, kemudian bagi masyarakat sekitar yang ada di sekeliling kalian, seperti itu. Kemudian tema itu harus kalian batasi ruang lingkupnya, dan seperti yang tadi saya bilang, tema itu ya kalian tahulah tema yang kalian ambil itu bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar kalian. Dibatasi ruangnya maksudnya ya kalian jangan mengambil tema misalkan terlalu luas. Jadi memang sih tema itu yang paling luas, tetapi dalam cakupan teknologi itu misalnya kalian ambil temanya itu misalnya merancang web, kemudian kalian kalau di teknologi di TI ya teknologi, microchip, itu kalian ambil temanya. Nah, seperti itu dulu yang Bapak dapat sampaikan. Kemudian kita sebelum lanjut, kita masuk ke sesi diskusi. Kalau ada yang kurang jelas dari pemaparan Bapak tadi, kalian bisa tanyakan. Kemudian nantinya kalau kalian istilahnya tidak bisa, nanti kalian bisa hubungi via chat WA ke Bapak. Di sini kalau memang kalian bingung, ya kalian bisa kasih di kolom komentar. Apa yang kurang jelas dari yang Bapak paparkan, ya nanti akan Bapak perjelas, nanti akan Bapak balas di kolom komentar. Itu saja untuk sekarang yang bisa Bapak sampaikan. Jadi terima kasih untuk adik-adik mahasiswa yang sudah mengikuti kelas online kita pada pertemuan yang ketiga ini. Semoga apa yang Bapak berikan tadi bisa bermanfaat untuk kalian. Dan juga Bapak harap kalian bisa menentukan nanti bagaimana tema yang baik yang Bapak harap juga ada di sekitar lingkungan kalian agar lebih gampang nanti menjangkau pas penelitiannya. Baik, begitu saja pada pertemuan kita pada sore hari ini. Jadi tugasnya nanti akan Bapak kirim
via grup WA atau lewat e-learning siakat.uti.ac.id. Terima kasih.